Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah keadaan anak-anak ketika belajar. Di sini untuk saat ini mereka sedang menulis. Pelajaran ini sudah kita bahas, sudah 2 kali pertemuan kita bahas. Nah, di sini kemarin kita pinta untuk mereka nulis di rumah. Menulis di rumah, dijelaskan di sekolah. Ketika proses belajar, anak-anak kita sarankan untuk mendengar. Ketika selesai dijelaskan, bisa bertanya kembali. Nah, itu yang dilakukan ketika kita belajar. Perhatikan ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah. Ketika anak-anaknya pulang sekolah, tolong pertama kali yang harus diperhatikan yaitu buku tulisnya, mengenai tulisan-tulisan yang mereka punya ketika mereka pulang sekolah. Karena dalam proses belajar, tulisan itu perlu. Anak-anak bisa kita nilai mereka itu rajin dan tidak itu dari segi tulisannya. Ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah bisa melihat tulisan anak-anak kita dari rumah. Ketika mereka pulang sekolah, silakan cek tulisannya. Jika dari segi tulisan saja tidak ada, itu sudah dijamin bahwa anak-anak kita itu tidak melakukan proses pembelajaran dengan baik dan benar. Anak-anak itu bisa dinilai dari segi tulisannya. Jika tulisannya acak-acakan, jika tulisannya banyak yang kosong, itu tidak perlu tanya siapa-siapa. Itu pasti anak-anaknya tidak mau mendengarkan di sekolah. Ya, seorang guru itu menjelaskan, mereka diajak diskusi, mereka dipinta untuk bertanya ketika ada yang kurang dimengerti. Tapi kebanyakan terkadang anak-anak itu tidak mau menulis. Ya, ini bisa disebabkan karena karakter yang dimiliki oleh anak-anak itu sendiri. Perhatikan, coba cek ketika mereka pulang di rumah. Apakah tulisan mereka itu lengkap atau tidak? Ya, anak-anak itu bisa dinilai dari segi tulisannya. Kalau tulisannya kurang rapi, ya, atau bahkan acak-acakan, bahkan ada yang nulis sebagian itu bertanda tugasnya tidak selesai, itu bisa disebabkan karena beberapa sebab. Pertama, mereka adalah pribadi yang malas, ya, pribadi yang kalau diperiksa tulisannya itu banyak yang tidak nulis. Terkadang disuruh, kalau dari segi tulisan saja tidak bisa bagus, besar kemungkinan ketika ada tugas tidak selesaikan. Ya, ini adalah PR kita ini. PR guru, PR orang tua di rumah ini. PR orang tua di rumah ini sama guru juga. Ya, anak-anak ini kalau dipaksa nulis semua ini. Tapi besok kalau dicari tidak ada tulisannya ini. Lihat tulisannya, bisa dicek. Jadi setiap pulang sekolah anak-anaknya itu ditanya tulisannya, ditanya pelajarannya. Ya. Jadi anak-anak ini kalau disuruh nulis, kalau dipaksa anak-anak itu nulis. Tapi besok kalau dicari, terkadang tulisannya tidak ada lagi. Ini kebanyakan dilakukan oleh siswa laki-laki. Kalau siswa perempuan ya insya Allah baik-baik saja. Tapi laki-laki kebanyakan seperti itu. Ya, silahkan. Ya, ini tugas kita semua. Anak-anak ini adalah ketika mereka berada di jam sekolah, di ruang kelas,
mereka adalah anak-anak kami sebagai guru. Nah, ketika mereka berada di rumah, itu tanggung jawab sepenuhnya sebagai untuk orang tua di rumah. Jadi anak-anak kita itu bukan anak-anak yang tidak cerdas, mereka cerdas semua, tapi motivasi mereka untuk belajar itu yang kurang. Mereka banyak mainnya, di rumah banyak main gamenya. Jadi di sekolah itu kebanyakan mereka itu faktor game, mereka diam aja, nulis ndak mau, dengar itu kadang dengar kadang enggak. Nah, jadi inilah proses belajar ya. Jadi ketika belajar di sekolah, jam belajar kita belajar semua. Nah, tapi untuk motivasi belajar ya, terkendala mereka itu belajar dipaksa-paksa. Ini adalah terkait dengan motivasi mereka belajar, dan ini tidak bisa diselesaikan oleh guru saja, tapi juga harus orang tua di rumah ya, harus untuk memotivasi anak-anak kita di rumah ya, kita kerjasama ya, supaya mereka ketika jam sekolah, supaya sekolah belajar dengan baik dan benar ya, supaya mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang baik, yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain di kemudian hari. Inilah tujuan dan fungsi kita belajar ya, yaitu untuk menjadikan peserta didik menjadi pribadi yang cerdas ya, yang berkepribadian yang baik, bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Oke, cukup sampai di sini dulu ya video kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.